masih di rumah menjawabnya hari ini adalah Jumat Agung. Bagus, pintar adik-adik kakak. Hari ini kita mau ibadah Jumat Agung atau istilahnya hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini spesial ya, yang memandu ibadah kita hari ini semua kakak-kakak sekolah minggu. Coba dilihat, ada kakak Lina, terus ada kakak Bonita, ada abang Daniel, ada kakak Ika, ada kakak Dio, ada kakak Nomi, dan ada kakak Rosa. Jadi kakak harapkan kalian semua semangat, oke? Sebelum kita mulai ibadahnya, ada baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadahnya. Coba dibuka kidung jemaatnya. Sudah? Dari nomor 436. Sudah semua? Kakak harapkan kita nyanyi sama-sama yang di rumah dengan kakak Riana di sini ya. Musik. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa, anak-anak sekolah minggu ikuti Amang ya. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salibmu. Kisah
hukum Taurat yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita bersama-sama ya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Yang adik-adik masih tetap semangat mengikuti ibadah hari ini, kita kembali akan mengangkat kidung pujian buat Tuhan Yesus. Dibuka kidung jemaatnya dari nomor 149 ayat 1 sampai 2. Sudah dibuka semua. Nanti pada ayat kedua adik-adik bangkit berdiri. Musik Bang. Amin.
minggu kita merendahkan diri, mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Ikuti Amang ya, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, baru saja kita telah diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus, ya, dengan cara Yesus mati disalibkan demi menebus dosa manusia. Sekarang kita mau bernyanyi dengan lagu Aku Berubah, di mana hari ini ada penampilan dari teman-teman kita, Glory, Jesse, dan Daniel Manula. Musik bareng. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini di bulan April ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Kita bersama-sama membacanya ya anak-anak sekolah minggu ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, kita selanjutnya akan bernyanyi lagu seperti yang kau ingini. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Musik.
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta kita. Kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 2 dan 4. Musik. Kristus yang mati hari ini akan hidup bagi kami, dan Dia akan menyemangati kami melalui firman yang kami dengar. Berkatilah kami semua bersama dengan anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Karena Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga ayat ke-24. Yohanes 19 ayat 17 hingga ayat 24. Saya akan membacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ Ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan, Aku adalah orang Raja Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenungan saja.
Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini disebut Jumat Agung atau disebut Good Friday, atau kita sama-sama tahu hari ini hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita perlu merayakan hari kematian Yesus? Tentu kita melihat kenapa Yesus mati, bagaimana Yesus meninggal, lalu apa makna dari kematian Yesus bagi kita semua. Nah, yang pertama, kematian Yesus bukanlah seperti kematian manusia biasa. Cara mati Yesus pun bukan seperti cara kematian manusia biasa. Meskipun pada saat itu hukuman salib itu sudah biasa dilakukan bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang tidak taat kepada aturan pemerintah Romawi. Maka pada masa itu jika ada orang yang disalibkan, itu adalah hal yang biasa, karena mereka disalibkan karena dosa dan kejahatan mereka. Bagaimana dengan Yesusku? Bagaimana dengan Yesus kita? Adakah satu kesalahan sekalipun yang dilakukannya? Apakah dia disalibkan karena kejahatannya? Apakah dia dihukum mati karena dosa-dosanya? Bahkan tadi kita sudah membaca Yesus disalibkan dan dia sama berdiri di tengah-tengah orang yang berdosa dan sedang menerima hukuman mati di kayu salib. Maka tadi kita melihat sebelah menyebelah, artinya orang yang di sebelah kiri Yesus, orang yang berdosa, orang yang di sebelah kanan, orang yang berdosa. Lalu Yesus kita kenapa disalibkan? Kenapa dia disamakan dengan para pendosa dan penjahat itu? Maka ini sukacita kita di Jumat Agung, karena agunglah pribadi yang mati itu. Dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Maka kenapa Yesus disalibkan sama dengan dua orang penjahat itu? Yesus bersedia dituduh sebagai penjahat, menggantikan kita orang berdosa. Yesus mau diperlakukan seolah-olah dia berdosa dan sudah melakukan kejahatan. Maka Yesus yang disalibkan di tengah-tengah orang yang berdosa menggantikanku, menggantikanmu, menggantikan kita semua. Maka pertanyaan, kalau di sebelah kanan Yesus orang berdosa, di sebelah kiri Yesus orang berdosa, siapa harusnya yang di tengah-tengah disalibkan itu? Siapa? Siapa? Jangan tuduh orang lain. Siapa? Semua katakan, Yesus akulah harusnya yang disalibkan di sana. Ucapkan itu, katakan itu di dalam hatimu, bahkan dengan suara yang lantang. Di sebelah kanannya penjahat, suka berbohong, suka menipu, suka melawan orang tua. Di sebelah kirinya sama, suka mencuri, suka menyakiti hati temannya, suka melawan orang tuanya. Lalu siapa harus di tengah-tengah? Orang-orang yang berdosa,
yang sama dengan melakukan kejahatan, yang mencuri, yang berbohong, yang memfitnah, yang membuli, yang menyakiti orang lain, yang melawan orang tuanya, yang tidak tunduk kepada orang tuanya. Siapa itu? Maka tidak ada jawaban lain. Kita orang-orang yang berdosa, yang harusnya disalibkan bersama-sama penjahat itu tadi. Tapi anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamar Raya, Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu, Yesus tidak menginginkanmu mati disalibkan seperti penjahat itu. Tapi Yesus menginginkan kau harus hidup, kau harus bahagia. Tenanglah di sana, bahagialah di sana. Aku Yesus mau menggantikanmu. Maka ini sukacita kita. Maka kita berucap di dalam hati kita, di dalam iman percaya kita, terima kasih Tuhan. Kau sudah menggantikan aku yang harusnya disalibkan, aku yang harusnya mati bersama para pendosa. Tapi Yesus sudah menggantikan kita. Yesus sudah mengambil salib yang harusnya untuk kita. Dia rela memikul itu semua. Maka anak-anak sekolah minggu, setiap kali kita memandang salib, ya, setiap kali kita melihat salib di gereja, di rumah, dimanapun kalau ada salib, ingatlah di salib itu sudah diangkat dosa-dosa. Di salib Yesus itu sudah dipakukan, dimeteraikan, diambil semua dosa-dosa kita. Ibarat sebuah magnet. Pernah lihat batu magnet itu? Maka batu magnet itu dia akan menarik semua serbuk-serbuk besi dan akan menempel sebanyak-banyaknya, bahkan bisa bersih habis. Ya, mungkin kalau SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 mungkin pernah praktek begitu di sekolah ya, bagaimana besi memiliki kekuatan menarik partikel-partikel itu. Maka hampir mirip seperti itu walau tidak sama, tapi magnet itu menyedot. Kalau butiran-butiran besi itu kita taruh di atas pasir, di atas kertas yang putih, gitu ya. Lalu kita dekatkan magnet itu, maka semua akan tersapu bersih semuanya. Apakah hilang? Hilang dosa-dosanya, bersih kertas itu. Maka Yesus yang mati mengambil, menyedot semua dosa-dosa kita, mengambil semuanya sehingga tidak ada lagi dituntut dari kita. Dosa kita semua sudah dipikul Yesus. Dosa kita semua sudah diambil Yesus. Walau dia berat, dia berjalan sampai ke Golgota. Apa arti Golgota dalam bahasa Latin? Tengkorak. Maka di Golgota itu kumpulan-kumpulan tengkorak orang yang mati disalibkan, dan itu tidak akan dikubur. Maka orang-orang yang mati disalibkan akan menjadi santapan makanan burung pemakan bangkai. Tapi dalam perikom yang lain, datanglah Simon orang Kirene memohon kepada Pilatus, Tuhan, aku mau turunkanlah mayat Yesus, aku mau menguburkannya. Maka Yesus tidak terkubur dan berakhir di kayu salib itu. Yesus diturunkan jam 6 sore, lalu dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian besok sampai hari Minggu, Marta Maria datang mencari-cari Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa memang Yesus diperlakukan dengan sangat keji. Bahkan tidak hanya itu, anak-anakku, kalau kita lihat lagi Yesus yang sudah disalibkan, dia sudah kos-kosan, darah sudah meluncur dari kepalanya, masih diejek, masih dibully, bahkan masih dipermalukan. Tulis dulu di salibnya itu. Apa tadi dikatakan? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Apa maksudnya? Mempermalukan. Yang mau dikatakan, kalau kau benar-benar raja, kalau kau benar-benar anak manusia, lepaskanlah dirimu. Yesus tidak terpancing, Yesus tidak terbawa emosi. Tapi yang Yesus lakukan, dia tenang, karena memang dia benar-benar mau menderita, benar-benar dia mau menggantikan kita untuk menerima hukuman akibat dosa. Maka Yesus berjalan
Dikatakan, gantilah, jangan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tuliskanlah di sana, aku adalah raja orang Yahudi. Bahkan mereka tidak puas melihat Yesus yang sudah menderita kesakitan. Dia haus, dia berkeringat, darahnya sudah mengucur dari tangan yang dipakukan, dari kaki yang dipakukan, mengucur darah Yesus. Maka anakku sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang membasuh dosa-dosa kita? Doa muka, kebaikan muka, duit orang tua muka, kepintaran muka, apa yang benar-benar membasuh dosa kita? Ayo, satu kata dari D. Darah. Darah siapa? Darah Yesus. Maka darah yang mengucur dari tubuh Yesus, itulah yang membersihkan kita, itulah yang memuduskan kita, itulah yang membuat kita menjadi bersih dari segala dosa-dosa kita. Maka darah Yesus membasuh dosa dunia. Gak bisa digantikan dengan darah yang manapun, karena hanya darah Dia yang tidak berdosa yang bisa menggantikan dan menyucikan orang-orang berdosa. Tidak hanya berhenti sampai diolok-olok. Jangan hanya dia raja, aku orang Yahudi, nggak sampai di sana. Bahkan Yesus jubahnya dibukai. Itu sebabnya kalau kita melihat Yesus yang disalibkan dengan foto-foto sekarang itu, Yesus tanpa mengenakan baju di bagian atas dan kakinya. Ini firman Tuhan yang mengatakan tadi, prajurit-prajurit itu mengambil pakaiannya lalu membagi-bagikannya, merobek-robeknya menjadi 4 bagian. Apa artinya itu? Mereka benar-benar menghina Yesus, benar-benar menganggap tidak ada kekuatan Yesus. Mereka benar-benar mempermainkan Yesus dan mempermalukan Yesus, sehingga jubahnya tidak lagi ada dia kenakan saat dia disalibkan di sana. Tapi ada juga yang berkata seorang kepada yang lain, gak usah kita bagi-bagi, lebih baik kita undi. Tahu diundi ya? Kayak calon nomor lotre gitu ya, calon nomor undian. Bayangkan, baju Yesus kita diundi, dipermain-mainkan. Yesus benar-benar dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi yang menarik di sini, anak-anakku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, Yesus benar-benar menyerahkan dirinya secara total. Dia tidak melawan, dia turut kepada Bapa, dan dia tidak menyesal karena misinya adalah misi untuk menghidupkan dunia. Dia mau biarlah aku mati, yang penting anak-anak sekolah minggu kapal raya selamat dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Biarlah aku mati, kata Yesus, yang penting anak-anak sekolah minggu HKBP di seluruh dunia, HKBP kapal raya menjadi hidup, karena hanya kematianku yang bisa menghidupkan mereka. Maka benarlah, ini Jumat Agung. Agunglah kematiannya, mulialah kematiannya, karena Yesus mati untuk dosa-dosa seluruh dunia ini. Bukan hanya dosa untuk anak-anak kamar raya, no, semua orang di dunia, orang tua, remaja, pemuda-pemudi, bahkan opung-opung lansia, dengan darah Yesus yang tidak berdosa itu, hiduplah semua, selamatlah semua. Maka apa yang harus kita lakukan, anak-anakku? Percayalah kepada Yesus, pandanglah salib Yesus. Maka setiap kali kita mengingat kematian Yesus, kita harus terus merendahkan diri. Jangan sombong ya. Yesus bisa melakukan segala-galanya, Yesus bisa membebaskan dirinya, tapi dia memilih merendahkan diri. Dia taat, dia setia, dia tidak bimbang, dia tidak mau terpengaruh oleh apapun, karena misinya, misi untuk menyelamatkan dunia. Ini sukacita kita, anak-anakku sekolah minggu kami di kamar raya yang dicintai Tuhan. Maka bersyukurlah, Tuhan sudah mati untuk kita. Yesus menggantikan
menggantikan kita untuk menerima hukuman di api neraka. Jadi anak-anak Tuhan dari sekarang, anak-anak sekolah Minggu Amal Raya, jangan lagi berpikir dan dibayang-bayangi hidup di neraka. Yesus sudah mengangkat kita dari sana, ya. Dan Yesus menyediakan tempat kita di surga. Kenapa? Dia sudah menggantikan kita. Maka bersiaplah, keselamatan sudah dikerjakan. Jangan lagi cemberut, ya. Jangan lagi bersedih, jangan lagi melawan orang tua, jangan lagi saling menyakiti di rumah. Cukuplah, Yesus sudah mati untuk kita. Maka berbahagialah malam ini Jumat Agung kita melihat kasih Tuhan benar-benar nyata untuk kita. Anak-anak sekolah minggu benar-benar beroleh kasih karunia dan dicintai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, di hari kematian anak-Mu Yesus Kristus, kami mengingatnya hari ini, kami merayakannya hari ini. Maka biarlah hidup kami, iman kami tertuju pada salib yang dipikul Yesus. Dia memikul dosa-dosa kami, Dia membawa kesalahan dan kejahatan kami, Dia menyucikan kami dari semua dosa. Kami hidup, kami kudus, kami suci karena darahnya telah dicurahkan untuk kami. Biarlah itu yang menyemangati kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Amal Raya, agar kiranya mereka bersuka cita menjalani hidupnya. Mereka bahagia, mereka tersenyum, mereka boleh menikmati hari-harinya bersama dengan keluarga dan orang tua. Maka biarlah kematian Yesus anakmu benar-benar menghidupkan kami dari kebimbangan, dari keraguan, dari ketakutan, atau hal apapun yang mengganggu kami. Berkati anak-anak masih belajar dari rumah, mereka terbatas, tidak perlu keluar jika tidak ada hal yang penting, biar mereka juga menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Berkati orang tuanya, keluarganya, semua yang kami kasih. Kiranya kematian Yesus benar-benar menjadi berkat yang nyata di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dimuliakanlah Engkau, ya Yesus Kristus, yang memerintah bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kita sambil kita bernyanyi memberi menurut musik bang. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus cintaku, kau cinta